Kita harus bisa itu. Kenapa kita nggak nangis? Karena kita belum jujur ngaku dan belum takut akan azab yang menimpa. Kalau kita udah berani jujur dan minta ke Allah supaya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, dan nanti Allah nolong kita bisa ngebuka. Kalau sudah lemas, astagfirullahaladzim, takut, nah itu sudah rezeki besar tuh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah hadirin sekalian, selain istighfar, apa bedanya istighfar dengan tobat? Istighfar itu bagian dari tobat. Cuma minta ampun itu bisa juga orang lain memohonkan ampunan untuk kita. Tetapi tobat tidak bisa diwakili orang lain. Tolong deh tobatin dosa saya. Nggak bisa ya nggak? Karena ini tobat itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi mendoakan agar kita diampuni bisa oleh orang lain. Tobat itu kembali ya ke Allah. Jadi gimana nih supaya tobatnya nendang? Ya inti dari tobat itu adalah harus nyesel dulu nih. Menyadari sudah melakukan dosa, maksiat, lalu nyesal sekali. Aduh, nah makin dalam sesalnya, lalu makin berharap ampunan Allah dengan memohon ampunan, eksplisit minta ya, astagfirullah, Allahumma gfirli, minta ampun karena nyesal, lalu diiringi dengan stop, berhenti berbuat maksiat, lalu ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, terus berbuat banyak kebaikan, itu makin sempurna nanti tobatnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasana yudhibnas sayyi'at. Surat Hud 114 ya. Innal hasana, sesungguhnya kebaikan itu, perbuatan yang baik itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Sabda Rasulullah, iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Jadi kalau ingin lebih komplit ya, kita jujur mengingat dosa, lalu kita merasa menyesal dengan perbuatan itu, lalu kita mohon kepada Allah agar diampuni, pakai hati ya, tidak hanya lisan saja, tapi ada mohon. Jadi astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tungguan astagfirullah, orang kalau istighfar astagfirullahaladzim, 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 tapi enggak ada sesalnya tuh. Yang diingat tuh hanya rangkaian kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuhan, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini makin enggak jelas. Astagfirullahaladzim itu lebih enggak jelas lagi ya. Tapi ini astagfirullah ya Allah, kebayang dosanya, kebayang takutnya azab, kebayang ingin dihapuskan Allah. Udah itu stop loh. Jalan menuju maksiat itu, terlepas nanti tergelincir atau tidak itu belakangan ya. Tapi dia sangat loh nggak mau, kayak makan, kayak melihat ini nih, melihat racun, nggak mau lagi ya. Kayak mendekati ular berbisa, udah nggak mau lagi. Nah melihat dosa tuh harusnya seperti itu. Lalu tambah berbuat kebaikan yang banyak. Kalau dulu pernah mabok, ya sedekah makanan yang banyak, sedekah minum yang baik, nyiapkan sumur bor untuk minum. Setiap itu baik. Satu kebaikan kan 10 menutup kejelekan-kejelekan kita yang tidak terhapus oleh dosa. Nih ada hadis ya, panjang. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, ini hadis qudsi riwayat
Imam At-Tirmizi, ya hadis ini hasan gharib, jadi bisa digunakan ini hadis hasan dalam hadis. Sesungguhnya jikalau engkau berdoa dan berhadap kepadaku, maka aku akan ampuni dirimu bagaimanapun dosamu, dan aku tak peduli. Itu Allah ya. Jadi kalau ada orang yang benar-benar berdoa dan berharap kepada Allah dengan sepenuh hati, Allah tidak peduli dosa apa, diampuni. Nanti ada ujungnya ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke atas langit, kemudian engkau meminta ampunan padaku, maka aku akan ampuni dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan sebesar bumi, lalu engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik. Nah ini dia kuncinya, tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Jadi yang paling bahaya dari dosa kita itu adalah kita tidak tobat. Kalau udah terlanjur berbuat sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar dengan catatan tidak menyekutukan Allah. Nah saudaraku yang baik, ada ayat yang akan dibaca deh. Silakan. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis sahih Muslim ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba yang bertobat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian menaiki untanya di sebuah padang pasir, lalu tiba-tiba untanya hilang dengan membawa perbekalan hingga dia pun putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya dalam keadaan putus asa dari untanya. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba untanya sudah berada di hadapannya,
Maka dia pun segera mengambil talinya pelana sambil berkata, saking sangat gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah ucap karena saking gembiranya. Ini saking gembira ucapannya sampai ngaco ke Allah lagi. Ini bayangkan, Allah dianggap hamba, dia merasa jadi Robnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira dari orang itu melihat orang tobat. Makanya jangan remehkan orang tobat, karena dia bisa dicintai Allah karena tobatnya. Mana sih yang hebat? Ini taat tapi jarang tobat. Ini taatnya standar, bahkan tergelincir, tapi tobat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Hati-hati yang banyak taat, sholat, ngaji, tahajud, sedekah, tapi nggak bisa keluar air mata tobatnya. Merasa sudah soleh, merasa sudah baik, padahal dalam amal juga bisa ada ria, bisa ada ujub, bisa ada takabur, bisa ada dengki dalam amal itu. Tapi nggak pernah bisa tobat, merasa baik-baik saja, merasa soleh, merasa paling sorga gitu. Itu lebih fatal itu. Karena kalau Allah cinta kepada seorang hambanya nih ya, Allah bukakan hatinya, bisa melihat dosanya. Lalu Allah ilhamkan untuk takut kepada Allah sehingga dia tobat. Nah, ke dirinya dibukakan dosa, jadi dia tidak bisa sombong karena dia bisa melihat dosanya. Tapi ke orang lain Allah tutupin dosa dan aibnya. Yang dibuka adalah kemuliaannya, kesolehannya. Ini begitu. Makanya tidak usah heran orang-orang soleh itu tidak merasa soleh, merasanya banyak dosa. Tapi orang lain melihatnya dia itu soleh ya. Beda dengan orang yang salah. Dia tertutup hatinya dari merasa dosa, tapi dia merasa soleh. Orang lain yang lihatnya justru kesalahannya. Dibukakan oleh Allah ke orang lain. Maka rekan-rekan sekalian, kalau nanti ngaca ya, bercermin, sambil lihat cermin, tanya, nggak usah gini-gini amat ya, tanyanya pelan-pelan aja, karena dia akan niru, katanya. Hei, kamu ini bakal ke surga atau ke neraka? Gitu. Nanti kita kaget nih. Tatap matanya, ini mata yang bisa ke surga atau mata pezina yang suka melihat yang tidak halal. Nanti kita akan terbayang zina mata kita ya. Pikiran, ini pikiran mesum, pikiran kotor, pikiran penuh prasangka buruk. Aduh, kalau enggak gitu lihat foto sendirilah. Tatap tuh yang kamu lelaki benar, lelaki munafik. Kamu tuh orang yang tulus atau orang yang musyrik. Hadirin, jangan kecil hati kalau kita disebut musyrik oleh orang lain, karena memang kita masih menuhankan pujian orang, menuhankan kekaguman orang. Kalau ada yang nyebut, kamu munafik, itu nggak usah marah, karena boleh jadi memang itu digerakkan oleh Allah. Kita lebih suka tampil penilaian orang bagus, tapi hati kita busuk, itu kan munafik diri kita ya. Jadi kalau ada yang menyebut musyrik munafik, kita nggak boleh jadi itu merupakan karunia Allah untuk mengingatkan kita akan kesyirikan kita. Si musyrik itu tidak harus nyembah berhala, hadirin. Menuhankan penilaian orang juga sudah jadi kemusyrikan. Ria itu kan musyrik ya, syirik khafi. Dan kita sering ria,
sering ingin dipuji, ingin dikagumi. Jadi kalau ada yang berkata begitu kepada diri kita, kita harus banyak tobat saja, karena boleh jadi itu merupakan teguran dari Allah. Kalau masih ada kemusyrikan, jelas saya masih banyak kemusyrikan, masih banyak kemunafikan yang harus terus diperbaiki sampai akhir hayat, sampai bersih suatu saat itu ya, dari mengilahkan apapun selain Allah, dan sampai sama nanti itu perkataan, perbuatan, hati itu. Kita kan sering kalau perkataan dibagus-bagusin, tapi perbuatan suka nggak cocok dengan perkataan. Itu kan udah munafik juga. Di depan baik, di belakang mengedumel, itu ya munafik. Jadi kalau kita dikatakan oleh orang, oh kamu mah munafik, kamu mah musyrik, kita lebih baik tobat ya daripada ngebela diri, karena tidak penting bela diri dengan perkataan itu. Yang penting itu adalah tobat. Nanti Allah yang ngebela kita. Nah hadirin sekalian, itulah kurang lebih. Jadi banyak tobatlah ya. Nih yang penting itu adalah nanya kapan keluar air mata tobat itu. Pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Kita harus bisa itu. Kenapa kita nggak nangis? Karena kita belum jujur ngaku dan belum takut akan azab yang menimpa. Kalau kita udah berani jujur dan minta ke Allah supaya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, dan nanti Allah nolong kita bisa ngebuka. Aduh, kalau sudah lemah, astagfirullahaladzim, takut, nah itu sudah rezeki besar tuh. Kalau sudah bisa mengeluarkan air mata taubat, itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri bakal diberikan ketenangan, ciri-ciri bakal ada jalan keluar, ciri-ciri bakal datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Tapi sepanjang sibuk saja menyalahkan orang lain, susah. Ya demikian.